hebat, perkenalkan nama saya Rizky Puspita Dewi atau yang biasa dipanggil dengan Bu Dewi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu laju reaksi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Anak-anak hebat, pernahkah kita perhatikan bahwa antara satu reaksi dengan reaksi kimia lainnya membutuhkan waktu yang berbeda-beda? Ada reaksi yang berlangsung lambat, ada juga reaksi yang berlangsung cepat. Kecepatan reaksi atau yang biasa disebut dengan laju reaksi juga dipelajari dalam ilmu kimia. Dalam suatu reaksi, reaktan akan semakin berkurang sedangkan produk akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Jumlah reaktan dan produk biasa dinyatakan dalam satuan konsentrasi atau molaritas, sehingga secara matematis laju reaksi dapat dituliskan sebagaimana rumus berikut. Tanda negatif menyatakan pengurangan jumlah konsentrasi reaktan tiap satuan waktu, sedangkan tanda positif menyatakan penambahan jumlah konsentrasi produk tiap satuan waktu. Proses berlangsungnya reaksi kimia dapat dijelaskan melalui teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel pereaksi yang memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Teori tumbukan ini berguna untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu atau temperatur, dan juga katalis. Agar pembelajaran kali ini lebih menyenangkan, mari kita lakukan praktikum sederhana untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap laju reaksi. Faktor pertama yang akan kita bahas yaitu konsentrasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 2 buah botol bekas air mineral, gelas takar, corong, sendok, balon, cuka, dan soda kue. Langkah pertama, kita masukkan 40 ml asam cuka ke dalam gelas takar. Lalu kita masukkan ke dalam botol pertama. Lakukan hal yang sama untuk botol kedua. Sehingga kita punya 2 botol berisi asam cuka dengan volume yang sama. Kemudian ambil 2 buah balon dengan warna berbeda. Pasang corong pada balon. Kemudian ambil setengah sendok soda kue dan masukkan pada balon pertama yang berwarna merah. Selanjutnya, pasang corong pada balon kedua yang berwarna kuning. Ambil 1 sendok soda kue dan masukkan ke dalam balon berwarna kuning. Kemudian, pasang balon pada mulut botol yang berisi asam cuka. Pastikan mulut botol tertutup rapat dan balon tidak sobek.
Angkat balon secara bersamaan sehingga soda kue jatuh ke dalam asam cuka dalam waktu yang bersamaan. Asam cuka atau asam asetat akan bereaksi dengan soda kue atau natrium bikarbonat, menghasilkan natrium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan tertangkap pada balon yang kita pasang sehingga kita bisa amati dalam percobaan. Pada percobaan ini, kita lihat bahwa balon kuning lebih cepat menggelembung daripada balon merah. Artinya, gas karbon dioksida atau produk reaksi terbentuk lebih cepat pada balon kuning. Balon kuning yang tadinya berisi natrium bikarbonat lebih banyak atau memiliki konsentrasi reaktan lebih besar, ternyata menunjukkan laju reaksi yang lebih cepat. Berdasarkan hasil percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin tinggi pula laju reaksinya. Hal ini dikarenakan konsentrasi reaktan yang semakin besar akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak, sehingga partikel-partikel tersebut tersusun semakin rapat. Partikel yang lebih rapat ini akan lebih sering mengalami tumbukan, sehingga kemungkinan terjadi reaksi semakin besar. Faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Untuk mengetahui pengaruh luas permukaan, kita akan melaksanakan percobaan dengan menggunakan kapur dan asam cuka. Gelas plastik digunakan sebagai wadah dan gelas takar digunakan untuk mengukur volume asam cuka. Pada percobaan ini kita akan membandingkan antara laju reaksi kapur yang masih berbentuk bongkahan dengan laju reaksi kapur yang sudah berbentuk serbuk. Pertama, kita masukkan 40 ml cuka ke dalam gelas takar. Kemudian masukkan ke dalam cup pertama. Lakukan langkah yang sama untuk cup kedua. Kita punya 2 buah cup berisi asam cuka dengan volume yang sama. Kemudian kita siapkan kapur dalam bentuk bongkahan dan kapur dalam bentuk serbuk. Kita masukkan kapur ke dalam cup secara bersamaan. Kapur yang mengandung kalsium karbonat akan bereaksi dengan cuka atau asam asetat dan menghasilkan kalsium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Dapat kita amati bahwa reaksi pada kapur yang berbentuk bongkahan berjalan lebih lambat, sedangkan reaksi yang berlangsung pada kapur berbentuk serbuk berlangsung lebih cepat. Gas karbon dioksida yang terbentuk ditandai dengan munculnya gelembung gas. Berdasarkan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa kapur dalam bentuk serbuk bereaksi lebih cepat daripada kapur dalam bentuk bongkahan. Dalam masa yang sama, kapur berbentuk serbuk memiliki luas permukaan lebih besar daripada kapur berbentuk bongkahan. Untuk reaktan yang berwujud padat, semakin kecil ukuran zat, maka semakin besar jumlah luas permukaan sentuhannya. Semakin banyak tumbukan yang dapat terjadi, sehingga reaksi semakin cepat berlangsung. Faktor selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pengaruh suhu atau temperatur. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan air dingin dan air panas dengan volume yang sama, sendok, soda kue, dan juga asam sitrat.
Langkah pertama, kita masukkan 1 sendok asam sitrat ke dalam masing-masing gelas yang berisi air dingin dan air panas. Kemudian, kita tambahkan masing-masing 1 sendok soda kue. Soda kue di sini sudah saya masukkan ke dalam plastik agar lebih mudah dituang dalam waktu yang bersamaan. Soda kue atau natrium bikarbonat akan bereaksi dengan asam sitrat menghasilkan natrium sitrat, gas karbon dioksida, dan air. Dapat kita amati bahwa reaksi pada gelas dengan suhu air yang lebih tinggi berlangsung lebih cepat daripada gelas dengan suhu air yang lebih rendah. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu preaksi, maka laju reaksi berlangsung semakin cepat. Suhu atau temperatur ternyata dapat memperbesar energi suatu zat, sehingga dapat menghasilkan tumbukan yang efektif untuk terjadinya suatu reaksi. Faktor keempat yang mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan oleh reaksi tersebut. Sehingga pada akhir reaksi, katalis akan tetap seperti keadaan awalnya. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat berlangsung. Dengan penambahan katalis, maka zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung semakin cepat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai laju reaksi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Anak-anak hebat, sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari melalui video ini. Yang pertama, laju reaksi didefinisikan sebagai pengurangan jumlah konsentrasi reaktan atau penambahan jumlah konsentrasi produk tiap satuan waktu. Kemudian, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin tinggi pula laju reaksinya. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan zat, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Yang ketiga ada suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi juga semakin tinggi. Dan yang keempat adalah katalis, yang merupakan zat yang dapat meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Setelah menyimak video ini, kira-kira kalian sudah paham belum ya tentang materi laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Untuk menguji pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan kuis dengan mengakses link di bawah ini atau dengan scan QR kode di samping. Demikian pembahasan mengenai materi laju reaksi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.